Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hadi Saputra dengan NIM 20410501038 dari kelas Perbankan Syariah 2 angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari OJK. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari OJK. OJK adalah seluruh lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas untuk penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan, otoritas jasa keuangan diantaranya adalah perbankan, pasar modal, terus jasa asuransi, dana pensiun dan lembaga pembiayaan lainnya, dan beberapa lembaga jasa keuangan. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan tentang asas-asas otoritas jasa keuangan. Yang pertama adalah asas independensi. Maksudnya OJK harus independen, berdiri sendiri, tidak boleh memihak kepada siapapun karena ini bersifat kepada masalah keuangan. Yang kedua adalah asas kepastian hukum. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh OJK itu sudah ada kepastian hukumnya terkait dengan pelaksanaan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah asas kepentingan umum. Jadi OJK itu dilakukan untuk melakukan beberapa hal-hal untuk kepentingan umum seperti melakukan pengecekan uang masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan, yaitu adalah asas di mana OJK ini harus terbuka untuk umum. Jadi ketika pemerintah membutuhkan pelaporan atau masyarakat, maka harus terbuka. Seperti itu. Selanjutnya adalah asas profesional. Maksudnya asas ini yaitu semua tenaga atau orang-orang yang ada di dalam OJK harus bekerja secara profesional dan kompeten. Jadi tidak sembarang orang boleh kerja di OJK. Selanjutnya yaitu adalah asas integritas, yaitu semua karyawan OJK harus mempunyai integritas tinggi untuk menjunjung Indonesia yang lebih maju di sektor perbankan. Selanjutnya itu adalah asas akuntabilitas, yaitu asas bagaimana mengerjakan sesuatu dengan yang lebih baik, seperti itu. Selanjutnya yaitu tugas dari OJK. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Selanjutnya yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu wewenang dari OJK. Wewenang yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat yaitu mengatur tentang tata cara penetapan, pengelola standar dan struktur di lembaga jasa keuangan. Selanjutnya yaitu yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta peningkatan kekayaan dan kewajiban. Selanjutnya yaitu adalah membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan yaitu OJK dapat melakukan pengawasan, penarikan, penyidikan, dan perlindungan keamanan dan tindakan terhadap lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang menyalahgunakan. Yang 10 yaitu OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan. Selanjutnya yaitu OJK terbentuk berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai pada pasal 4 dalam UU tersebut, OJK dibentuk dengan bertujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara serta berjalan secara adil, transparan, teratur, dan akuntabel. Hubungan OJK dengan BI yaitu OJK dan BI saling bersinergi satu sama lain serta saling berkoordinasi dalam mengawasi dan mengatur di sektor perbankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.